Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Ada fenomena tak biasa dalam pegelaran KTT ASEAN beberapa waktu yang lalu. Myanmar tidak hadir dalam konferensi tingkat tinggi itu. Ketidakhadiran Myanmar disebabkan oleh konflik berdarah yang hingga saat ini masih terjadi di sana. Konflik yang terjadi di Myanmar saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Myanmar menjadi negara ASEAN paling berdarah dalam beberapa tahun terakhir, menyusul sejumlah konflik internal yang terjadi di negara itu. Mulai dari konflik Rohingya hingga yang terbaru yaitu pemberontakan sipil pasca kudeta terhadap pemerintah demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi. Tampuk kekuasaan Myanmar saat ini dipegang oleh junta militer yang tanpa ragu mengganyang kelompok perlawanan manapun di negeri yang dulunya bernama Burma itu. Apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah soal perebutan kekuasaan. Myanmar telah lama dipimpin oleh kelompok militer yang menamakan diri mereka sebagai Tatmadaw. Tatmadaw sebenarnya berakar dari Burma Independence Army yang didirikan pada tahun 1941 oleh sejumlah revolusioner, termasuk Aung San yang merupakan bapak dari Aung San Suu Kyi. Kelompok inilah yang memperjuangkan kemerdekaan Burma saat itu dari penjajahan Inggris dengan menghimpun kekuatan dari berbagai milisi. Setelah merdeka, Burma Independence Army bertransformasi menjadi Tatmadaw yang merupakan angkatan bersenjata nasional. Tatmadaw tidak hanya menonjol dalam hal pertahanan Burma, tapi kelompok ini juga menonjol dalam bidang politik. Hanya dalam waktu beberapa tahun, Tatmadaw berhasil meraih pengaruh politik yang kuat di seantero Burma. Hasrat Tatmadaw akan kekuasaan agaknya tidak lepas dari persepsi bahwa merekalah yang berjasa dalam memerdekakan Burma. Tatmadaw seperti punya kebanggaan bahwa merekalah satu-satunya pihak yang tepat untuk mengelola negara. Dan jika kekuasaan diserahkan ke pihak lain, negara akan hancur. Tatmadaw pertama kali mengambil alih kekuasaan di tahun 1962 dengan melakukan kudeta terhadap UNU, Perdana Menteri Burma yang terkenal itu. Sejak saat itu, Tatmadaw menjadi otoritas tertinggi di Burma. Mereka memegang kendali pemerintahan dengan tangan besi selama bertahun-tahun. Di tahun 1989, Tatmadaw bahkan mengubah nama resmi negara menjadi Myanmar. Selain merasa sebagai satu-satunya pihak yang berjasa bagi kemerdekaan negara, Tatmadaw juga menganut ideologi ultranasionalisme, di mana mereka memproyeksikan diri sebagai pribumi asli. Oleh karena itu, Tatmadaw selalu melihat kelompok minoritas sebagai gangguan yang harus disingkirkan. Tatmadaw merasa bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas Myanmar, meskipun harus dengan mengerahkan kekuatan militer untuk melawan rakyatnya sendiri. Maka tidak heran selama Tatmadaw berkuasa telah terjadi begitu banyak konflik vertikal antara pemerintah dan milisi perlawanan. Kelompok minoritas Myanmar yang paling sering ditindas apalagi kalau bukan komunitas Rohingya. Myanmar sejatinya merupakan negara multikultural, karena selain etnis Bamar atau Burma yang merupakan etnis mayoritas, masih ada lagi etnis-etnis lainnya yang hidup di Myanmar, termasuk Rohingya. Banyak teori yang menceritakan bagaimana etnis ini bisa bermigrasi ke Myanmar. Tapi mayoritas masyarakat Myanmar percaya kalau mereka datang dari Bangladesh dalam beberapa gelombang. Sejarah mencatat sebenarnya clash antara etnis Rohingya dengan etnis Burma itu sudah berlangsung sejak era kolonial. Penjajah Burma saat itu, yaitu kerajaan Inggris, melakukan politik adu domba antara Muslim Rohingya dengan Burma yang Buddha untuk melemahkan perlawanan mereka. Dalam hal ini, Inggris lebih menunjukkan keberpihakan kepada Muslim Rohingya dengan merekrut mereka menjadi tentara Perang Dunia Kedua dan memberikan mereka hak hukum dan suara. Adanya perbedaan identitas yang mencolok didorong oleh ingatan masa lalu bahwa Rohingya disayang-sayang oleh pemerintah kolonial, memperdalam friksi antara Rohingya dengan Burma. Ketika Tatmadaw yang ultranasionalis mengambil alih tahta, tak heran mereka melakukan penindasan besar-besaran terhadap etnis Rohingya ini. Tatmadaw menerbitkan undang-undang di tahun 1982 yang melucuti status etnis Rohingya sebagai etnis yang diakui negara. Artinya etnis ini kehilangan status kewarganegaraan, dan itu kemudian berdampak pada pembatasan gerak dan aktivitas mereka. Kebijakan diskriminatif inilah yang membuat banyak warga Rohingya perlahan mulai mengungsi meninggalkan Myanmar. Perpecahan meluas sampai ke akar rumput. Komunitas Buddha Myanmar ikut membenci, melabeli, dan mendiskriminasi Muslim Rohingya. Mereka ikut memandang Rohingya sebagai warga ilegal dan menyebut mereka orang Bengali ketimbang orang Myanmar. Ketegangan yang berlarut-larut ini pada akhirnya memicu konflik sektarian antara komunitas Buddha dengan Muslim Rohingya yang semakin memperpanjang penderitaan etnis Rohingya. Per Juli 2022, Badan PBB mencatat kurang lebih 980.000 warga Rohingya telah mengungsi ke negara lain, menjadikan Rohingya sebagai minoritas paling tertindas di dunia. Mereka membawa kisah mengerikan tentang pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran yang mereka alami. Meskipun telah ditindas selama bertahun-tahun, namun komunitas Rohingya cenderung tidak melawan.
Barulah pada tahun 2016 muncul kelompok militan yang mengklaim mewakili komunitas Rohingya. Kelompok ini bernama Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA. Mereka pun melakukan serangan balasan kepada Tatmadaw melalui strategi perang gerilya. ARSA berhasil menargetkan sejumlah personel Tatmadaw yang kemudian dibalas kembali oleh Tatmadaw dengan skala serangan yang lebih besar. Sebenarnya Rohingya bukanlah satu-satunya kelompok yang berkonflik dengan Tatmadaw. Di utara Myanmar, Tatmadaw juga berkonflik dengan etnis Kachin dan Kokang. Namun memang konflik dengan dua etnis ini tidak menyita perhatian internasional, karena Tatmadaw tidak menindak dua etnis ini sebrutal yang mereka lakukan kepada Rohingya. Ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara Kachin dan Kokang dengan negara Cina yang berbatasan langsung dengan Myanmar di sebelah utara. Etnis Kokang punya hubungan etnis dengan etnis Han yang hidup di Cina, sedangkan etnis Kachin menempati tanah yang kaya akan sumber daya yang menjadi tempat Cina berinvestasi. Ada juga pakar yang menyebut kalau dua etnis ini bahkan menjadi gerbang bagi masuknya pengaruh Cina ke dalam perpolitikan domestik Myanmar. Atas alasan inilah Tatmadaw suka berpikir dua kali kalau mau menghabisi Kachin dan Kokang, karena itu bisa jadi membuat mereka harus berhadapan dengan Cina. Terlebih lagi, Tatmadaw membutuhkan dukungan Cina di panggung internasional. Satu lagi kelompok yang menjadi lawan Tatmadaw saat ini, yaitu kelompok pro-demokrasi. Keberadaan kelompok pro-demokrasi ini pun tidak bisa dianggap remeh. Mereka tidak sekedar protes turun ke jalan, tapi bahkan sampai membentuk kelompok milisi. Kelompok ini muncul karena sudah jengah melihat junta militer yang telah berkuasa begitu lama. Mereka ingin Myanmar berubah menjadi negara demokratis. Tokoh kunci di balik kelompok ini adalah Aung San Suu Kyi. Ia telah lama menjadi aktivis pro-demokrasi yang menentang rezim militer di Myanmar, sampai-sampai dianugerahi Nobel Perdamaian oleh komunitas internasional atas upayanya tersebut. Dalam upayanya untuk mewujudkan demokrasi di Myanmar, Aung San Suu Kyi mendirikan Partai National League of Democracy atau NLD di tahun 1988. Sejak saat itu, Aung San Suu Kyi kerap mengkritik Tatmadaw dan menyuarakan demokrasi di Myanmar. Tatmadaw tidak suka dengan sosok Aung San Suu Kyi yang terlalu vokal. Tatmadaw menangkapnya dan menjadikannya tahanan rumah selama belasan tahun. Meskipun pemimpinnya ditangkap, namun partai NLD terus berkembang. Partai NLD berhasil merekrut banyak kader dan simpatisan di seantero Myanmar. Mereka adalah orang-orang yang juga sudah muak dengan kepemimpinan junta militer yang sudah berkuasa terlalu lama. Gongnya terjadi di tahun 2015. Partai NLD berhasil memenangi pemilu dengan telak. Kemenangan ini mengantarkan kelompok sipil ke tampuk kekuasaan untuk pertama kalinya setelah 50 tahun. Harusnya Aung San Suu Kyi yang menjadi presiden. Namun ia terkendala oleh aturan karena konstitusi Myanmar melarang seseorang yang memiliki anak yang lahir di luar negeri untuk menjadi presiden. Diketahui anaknya Aung San Suu Kyi ini lahir di Inggris. Tampuk presiden kemudian diserahkan kepada Tin Kyaw, salah seorang loyalis Aung San Suu Kyi. Tak lama berselang, parlemen yang sudah dikuasai oleh partai NLD mengesahkan jabatan baru yang diperuntukkan bagi Aung San Suu Kyi, yaitu sebagai State Councilor. Ini membuat Aung San Suu Kyi tetap bisa memegang kendali politik Myanmar meskipun ia tidak menjadi presiden. Meskipun kekuasaan Myanmar telah diambil alih oleh kelompok sipil, tetapi pengaruh Tatmadaw masih sangat kuat. Konstitusi Myanmar memberikan jatah 25% di parlemen bagi junta militer ini. Mereka juga masih memegang kendali yang kuat dalam bidang pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Itu artinya politik domestik Myanmar masih begitu didominasi oleh Tatmadaw, dan gerak-gerik pemerintah sipil menjadi terbatas. Ini kemudian menjawab pertanyaan mengapa Aung San Suu Kyi tampak tidak berdaya menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya, yang membuat reputasinya sebagai pembela HAM menjadi tercoreng. Aung San Suu Kyi bukannya tidak mau, tapi lebih tepatnya tidak bisa. Aung San Suu Kyi justru membuat gestur membela Tatmadaw dalam kasus Rohingya. Terlihat bagaimana ia berusaha mempertahankan posisinya lewat dukungan Tatmadaw. Cengkraman Tatmadaw terhadap perpolitikan Myanmar semakin kentara ketika mereka mengkudeta pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 lalu. Untuk kesekian kalinya Aung San Suu Kyi dijadikan tahanan rumah. Kelompok pro-demokrasi tidak bisa tetap diam kali ini. Mereka membentuk pemerintah tandingan bernama National Unity Government atau NUG. Pemerintah tandingan ini bahkan memiliki kesatuan militer bernama People's Defense Force atau PDF. Mereka menyatakan perang terhadap Tatmadaw. Sebagian kelompok pro-demokrasi lainnya juga ada yang bergabung dengan milisi-milisi etnis yang lebih dulu ada. Ini artinya Tatmadaw menghadapi perlawanan dari berbagai penjuru. Tatmadaw menjanjikan pemilu ulang untuk membentuk pemerintahan yang baru. Namun 2 tahun berselang sejak kudeta itu, apa yang dijanjikan tidak kunjung terlaksana. Sementara timah panas dan rudal junta terus meneror rakyat Myanmar hingga saat ini. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.